izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kenanga. Saya merupakan siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Sampai saat ini, masih banyak kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang apa itu hukum dan HAM dan tidak tahu seberapa penting kedua hal tersebut. Oleh karena itu, saya ingin memberitahukan kepada orang-orang apa itu hukum dan HAM dan seberapa penting kedua hal tersebut. Simak video ini dan check it out! Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Menurut seorang pakar hukum yang berasal dari Indonesia, yaitu Ernst Ottrach, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat harus ditaati oleh masyarakat. C.S. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, diantaranya satu, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Ada hukum yang telah terkodifikasi seperti Blue Book Bedbook dan KUHP. Ada juga yang belum terkodifikasi seperti hukum perkoperasian. Kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Dua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis atau yang sering kita sebut sebagai hukum kebiasaan. Lalu, apa sih bedanya? Bedanya adalah hukum tertulis merujuk pada aturan-aturan hukum yang dinyatakan secara ekspresif dalam dokumen-dokumen tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan institusi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan konflik. Sedangkan hukum tidak tertulis dikenal sebagai hukum adat atau hukum tradisional yang menyangkut norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjamin keamanan, keteraturan, keadilan dalam masyarakat, dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari yaitu siswa diwajibkan menaati segala tata tertib yang diberikan oleh sekolah. Setiap anggota keluarga harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Keluarga baru dalam sebuah wilayah wajib lapor kepada ketua RT dan ketua RW. Definisi hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM berisi 30 pasal. Dengan adanya deklarasi tersebut, kini tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai Hari HAM Sedunia yang dirayakan setiap negara termasuk Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran hukum yang berat di Indonesia adalah tragedi Talang Sari 1989 pada tanggal 7 Februari di Dusun Talang Sari, Desa Raja Besar Lama, Kecamatan Buai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran dapat memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pada hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Menurut Timothy, sudah semestinya hukum atau paling tidak penegakan hukum harus transparan karena rawan disalahgunakan. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Peran aktif masyarakat dalam perwujudan HAM di Indonesia harus didasari atas pemahaman jiwa dari ideologi Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, masyarakat dalam kegiatan ini, khususnya calon anggota Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, wajib untuk sadar dan taat hukum.
pemerintah dan masyarakat wajib untuk menghormati dan menegakkan HAM, sehingga terwujud kebebasan Pancasila, yaitu kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Masyarakat patuh dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku, bertoleransi terhadap keragaman, tidak main hakim sendiri, membantu untuk melaporkan jika terdapat tindak pelanggaran HAM, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal lainnya, atau dengan memanfaatkan media massa ataupun media sosial dengan membuat postingan-postingan yang isinya tidak menyetujui perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan apa itu hukum dan HAM dan seberapa pentingnya hukum dan HAM. Jadi, sebagai pelajar yang sadar hukum dan HAM, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran hukum dan HAM dalam lingkungan sekitar atau lingkungan menyeluruh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.